Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir dalam Morning Inspiration Call pagi ini. Hari Senin tanggal 26 April 2021. Saya Mahardi bertugas sebagai host pagi ini. Semoga teman-teman semua pagi ini sehat semuanya. Dan sekarang sudah ada 16 orang yang hadir. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para coaches, leaders, dan teman-teman CEM semuanya, dan juga terutama kepada CEM Pruli sebagai pembicara pagi ini. Jadi MIC pagi ini kita akan membahas masalah penyakit. Jadi pada minggu keempat, hari pertama mengenai kehamilan, dan pagi ini akan dibawakan oleh CEM Pruli. Jadi saya akan sampaikan latar belakang beliau. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Dahulu beliau pernah bekerja sebagai cabin crew pada perusahaan penerbangan milik pemerintah, dan kemudian beliau pertama kali mencoba produk Usana pada saat beliau terjadi masalah pada kehamilannya yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh beliau langsung. Nah, oke, baik. Saya pikir tidak berlama-lama, saya persilahkan CEM Pruli untuk memulai presentasinya. Terima kasih Pak Mahardi. Selamat pagi, apa kabar Pak Mahardi hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan Alhamdulillah. juga sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Selamat pagi STI Analyst Family. Selamat pagi para coaches, leader, champion, dan juga Bapak Ibu tamu undangan. Senang sekali saya Pruli bisa kembali diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk kembali hadir di MIC di Morning Inspiration Call hari ini. Mengawali minggu pertama ya Pak, tentang materi penyakit ya Pak ya? Materi penyakit, betul. Saya sebenarnya jika ingin disampaikan, tadi sudah diberikan gambaran singkat oleh Pak Mahardi tentang sedikit background saya. Mungkin tidak perlu dijelaskan lagi, cuman yang ingin saya highlight di sini adalah betul Pak, awal saya mengenal Usana itu karena memang ada terjadi keluhan pada saat kehamilan. Jadi ketika dapat kesempatan membawakan materi ini, saya senang sekali karena saya bisa sekalian sharing tentang pengalaman pribadi saya dan testimoni saya kepada Bapak Ibu STI Analyst Family yang hadir hari ini. Baik, langsung saja saya screen share dulu ya. Nah, oke, sebentar. Tentang pregnancy atau kehamilan. Sebenarnya kehamilan sendiri tidak bisa kita katakan sebagai sebuah penyakit ya, karena kehamilan sendiri itu adalah proses alamiah yang terjadi pada wanita di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma. Nah, lalu sebelum kita masuk lebih dalam dan mengulas sedikit tentang kehamilan itu sendiri, siapa saja sih sebenarnya yang bisa mengalami kehamilan itu? Mungkin di sini ada yang mau bisa coba untuk bantu bacakan slide pertama ini? Saya bantu baca. Boleh, Pak Mahardi, silakan. Siapa saja yang bisa mengalami kehamilan? Pertama adalah wanita yang sudah menstruasi. Kemudian yang kedua subur atau mengalami siklus haid yang teratur. Ya. Ketiga, tidak ada sumbatan pada tuba falopi. Keempat, tidak ada kelainan pada dinding rahim. Kelima, sel telur dibuahi oleh sperma. Nah, betul. Seperti yang sudah saya katakan, sel telur dibuahi oleh sperma. Nah, di sini dikatakan bahwa wanita yang sudah menstruasi. Betul sekali, setiap wanita yang sudah mengalami menstruasi dan subur, dikatakan subur itu jika mengalami siklus haid yang teratur. Maka, besar sekali potensinya untuk mengalami kehamilan. Selain itu juga tidak ada sumbatan pada tuba falopi, tidak ada kelainan pada dinding rahim. Nah, mungkin di sini bisa dilihat ada gambar wanita dari segala usia. Mungkin ada hal sedikit yang kok tidak familiar, ada gambar anak kecil dan elderly ya, ada orang tua.
Karena ternyata pada umumnya, dewasa ini, menstruasi itu terjadi mungkin dulu kita mens tuh SMP. SMP baru kita menstruasi. Nah, sekarang karena perubahan hormon, karena yang mungkin bisa disebabkan oleh, polusi atau bahkan penggunaan kosmetik yang mengandung estrogen, itu bisa mengakibatkan menstruasi datang lebih cepat. Saya baca artikel di sana disebutkan, semua anak sekarang itu paling cepat umur 9 tahun sudah mengalami menstruasi. Ketika menstruasi itu datang secara teratur, maka besar sekali potensinya anak tersebut mengalami kehamilan. Bahkan sudah terbukti ada anak umur 9 tahun itu bisa mengalami kehamilan. Juga pada orang tua, selama beliau atau dia belum mengalami menopause dan masih mendapatkan menstruasi secara periodik, maka akan besar kemungkinan pula untuk mengalami yang namanya kehamilan. Tetapi memang pada akhirnya kehamilan itu akan dilanjutkan atau tidak kembali kepada identifikasi medis gitu. Tapi bisa hamil atau tidak bisa sekali, tapi itu bisa dilanjutkan sampai melahirkan atau tidak itu akan kembali kepada kondisi medis baik pada elderly maupun pada anak kecil tersebut. Nah, di sini, bisa kita ambil, kesimpulan atau bisa menjadi sebagai awareness bagi kita ya, apalagi jika kita misalnya punya adik perempuan, punya anak perempuan, punya sahabat perempuan, saudara perempuan yang sudah mengalami menstruasi, bisa kita edukasi mereka bahwa agar bisa lebih aware terhadap diri sendiri, agar bisa menjaga diri sendiri karena apa? Ketika sudah menstruasi kita bisa bilang, "Hati-hati loh, jaga diri ya." Karena apa? Mereka sudah berpotensi untuk bisa mengalami kehamilan. Walaupun memang idealnya kan kehamilan itu terjadi apabila dalam, ikatan pernikahan yang sah ya. Tapi memang, saya di sini berusaha untuk berbicara secara sisi pandang, medis atau medical, secara biologis, gitu. Nah, di sini gambaran singkat tentang bagaimana proses kehamilan sendiri itu terjadi. Pada umumnya, kehamilan itu bisa terjadi secara dua cara. Yang pertama secara alamiah atau secara buatan. Jadi semakin berkembangnya teknologi, kehamilan itu bisa terjadi secara buatan. Kapankah ini terjadi secara buatan? Apabila, baik dari wanita maupun dari sisi prianya itu mengalami kelainan pada kondisi sel telur maupun spermanya, maaf. Nah, di sini gambaran singkatnya terjadinya sebuah proses kehamilan. Bisa lihat ini ada saluran telur itu kayak yang bisa disebut tuba Fallopi tadi ya, sudah disampaikan. Jadi pada umumnya setiap bulan wanita itu mengeluarkan sel telur dari ovariumnya, di mana sel telur ini akan berjalan menuju rahim. Apabila tidak dibuahi sel sperma, maka dia akan menempel pada dinding lahir dan akan meluruh pada sendirinya. Itulah yang dinamakan menstruasi. Tetapi pada saat terjadinya pelepasan sel indung telur dan pada saat yang bersamaan ada sel sperma yang membuahi, maka ketika sel telur tersebut menempel pada dinding rahim dan sel sperma tersebut berhasil membuahi dengan sempurna, maka akan muncul kantung rahim dan disitulah terjadi awal mulanya proses kehamilan itu sendiri, gitu. Nah, di sini, dijelaskan bisa kita lihat di gambar proses, berapa lama kehamilan itu terjadi sendiri ya. Biasanya pada umumnya kehamilan itu terjadi dari 3 stage. Trimester pertama, 2, dan 3. Nah, tetapi bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan, ada satu poin yang ingin saya highlight. Sebenarnya, trimester pada kehamilan sendiri itu ada 4 tahap yang sering sekali dilupakan atau diabaikan oleh pasangan atau keluarga terdekat, bahkan oleh diri kita sendiri gitu. Kita hanya fokus bahwa, "Oh iya nih, semester pertama, mual-mual," atau seandainya ada perubahan mood swing. Semester 2 itu lebih kepada mulai terlihatnya perubahan pada payudara, perubahan bentuk tubuh mulai terlihat di stage kedua ini, semester 2. Semester ketiga itu mulai lebih terlihat karena perut kita sudah mulai terlihat membesar, orang awam bisa melihat kita sekilas bahwa, "Oh iya, wanita ini sedang hamil," gitu. Mulai juga terasa adanya tendangan dari janin karena janin sudah terbentuk dengan sempurna. Nah,
di postpartum ini justru adalah stage yang bisa dibilang juga cukup kritis atau cukup berbahaya. Karena apa? Ketika melahirkan, kadang pasangan kita lupa bahwa, "Oh, udah melahirkan, udah selesai." Padahal tanpa kita sadari, kita baru melewati fase di mana tubuh kita mengalami perubahan yang cukup drastis ya. Ditambah juga kondisi mental si ibu yang baru mungkin, terutama bagi ibu yang baru pertama kali melahirkan ya, baru pertama kali merasakan memiliki bayi. Banyak sekali di semester 4 ini atau postpartum ini yang mengalami depresi tinggi. Bahkan juga sering muncul penyakit-penyakit bawaan ya, seperti misalnya, diabetes atau kekurangan kalsium pada tubuh karena mungkin nutrisi pada saat kehamilannya tidak terjaga, dan itu sering banget terjadi di semester keempat ini. Maka saya senang sekali ketika cari artikel, dapat artikel ini, ya ini betul banget dan itu pun saya rasakan secara pribadi. Nah, di sini, ada simptoms umum yang terjadi. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, mungkin ada nggak sih di sini nih Bapak Ibu yang hadir, SCI Enlist Family yang mungkin sedang hamil? Atau mungkin, ada pasangannya yang lagi hamil? Atau saya boleh minta tolong nggak bagi, SCI Enlist Family yang pernah hamil, boleh tolong membacakan slide saya yang, ini? Saya boleh, Cem. Boleh, silakan. Pregnancy symptoms itu heartburn, food aversion, mood swing, Yes. nausea, constipation, diarrhea, flatulence, vomiting. Ya, nah Cem, di antara beberapa simptoms ini, yang dulu dirasain apa aja sih? Kalau saya dulu ya konstipasi di trimester 1 dan 3, sama aku sih nggak muntah-muntah, itu aja sih kayaknya, sama Wah, paling mood enak swing. banget. Nafsu Agak makan kebo bertambah kan ya, hamilnya. Cem, ya? Kenapa? Nafsu makan bertambah? Nafsu makan mungkin karena saya udah gendut kali ya, jadi nggak terlalu ini. Biasa, cuman pengennya makan jajanan yang nggak sehat, jadi kadang suka diomelin. Nah, benar. Itu pun terjadi sama saya, Cem. Nah, seperti gambar sebelumnya, makasih banyak ya, Cem. Sama-sama. Nah, gejala umum kehamilan ini diantaranya, ini yang banyak sekali terjadi ya, ada mual dan muntah, ada heartburn, ada kram pada kaki, maaf, ada low back pain, konstipasi, dan varises tungkai dan edema. Dan di sini, karena seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sebenarnya kehamilan ini bukan sebuah penyakit, jadi tidak ada obat. Jadi bisa kita antisipasi atau bisa kita siasati dengan diantaranya mual muntah, kita bisa konsumsi banyak jahe, bisa minum teh chamomile, bisa dengan menambah asupan vitamin B6 maupun akupuntur. Nah, saya itu pun dulu melakukan akupuntur karena itu membantu saya banget. Lalu ada heartburn. Ini pun terjadi sangat parah sama saya. Inilah yang membuat saya mengenal pada Yusana pada pertama kali. Karena memang ada bawaan GERD saya sebelum hamil. Nanti saya akan bahas pada saat saya menjelaskan di slide tentang nutrisi nanti. Lalu ada kram pada kaki. Nah, suggestion-nya tuh kita bisa menambah asupan vitamin atau magnesium dan kalsium. Lalu low back pain, karena bisa dirasakan ya Bapak Ibu, bisa dibayangkan ketika seorang wanita hamil, apalagi kehamilannya semakin besar, dia menanggung berat janin nggak cuman 1-2 jam ya, tapi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu berlangsung all the time. Dan bisa dibayangkan apa yang menopang, ya tulang belakang kita, tulang belakang si ibu hamil. Jadi kalau kita tidak menambah asupan vitamin untuk tulang kita, bisa dibayangkan efek samping ke depannya yang bisa terjadi. Lalu konstipasi. Nah, di sini benar banget kita harus bisa mencoba untuk mengatur pola makan kita, terutama diet tinggi serat, agar hal ini tidak terjadi. Lalu ada varises, selain kita juga bisa menambah vitamin untuk saraf dan otot kita, kita bisa menggunakan kayak stocking atau kita bisa kayak rendam kaki pakai air hangat. Jadi kita lebih memilih solusi-solusi yang lebih terapis. Nah,
Di sini adalah penambahan berat badan selama hamil yang ideal. Bisa dilihat ya, ada tabel di sini. Jadi bagi wanita yang memang sebelum hamilnya itu underweight, menurut WHO itu bagaimana dikatakan menurut WHO itu penambahan berat badan yang normal itu antara 12 kilo minimal. Lalu untuk yang sebelum hamil sudah memiliki berat badan yang normal, rata-rata tuh penambahan normalnya sebanyak 11 kg. Nah, untuk yang overweight lebih rendah lagi penambahan pada saat hamilnya 7 kg, dan yang sudah dinyatakan obesitas sebelum hamil, ketika hamil maka dia harus menjaga agar penambahan berat badannya minimal 5 kg. Nah, di sini bagaimanakah kita caranya untuk bisa mengalami kehamilan yang sehat? Selain dari pola makan, kita juga membutuhkan suplemen, sehingga bisa terbentuk nutrisi lengkap dan seimbang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Dari gambar ini sebenarnya bisa dilihat ya, kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kita yang tidak hamil pada umumnya. Karena sebenarnya bukan tentang seberapa banyak kita makan, tapi seberapa besar nutrisi yang terserap di dalam tubuh kita. Di sini yang ingin saya highlight di gambar ini adalah di bawah itu ada gambar tentang be physically active, enjoy meals with other. Iya, karena selain kita bisa memasukkan nutrisi yang baik ke dalam tubuh kita, kesehatan mental kita itu sangat penting. Karena apa? Mental ibu hamil, psikis ibu hamil itu sangat berpengaruh besar kepada janin. Nah, mungkin di sini dari gambar ini bisa dilihat ya, pada umumnya itu memang tetap semakin mengerucut ke atas, maka kebutuhan makanan tersebut itu ya semakin sedikit. Tetap yang dibutuhkan banyak oleh ibu hamil itu adalah mineral dan vitamin yang banyak terdapat di sayuran dan buah-buahan. Tetapi, again, ibu hamil itu kadang, bahkan sebagian dokter tuh menganjurkan untuk tidak makan sayuran mentah atau buah-buahan. Karena apa? Dikhawatirkan, sekarang ini kan banyak sekali sayuran atau buah-buahan yang mengandung pestisida. Kita tidak tahu bagaimana sayuran dan buah-buahan itu ditanam. Maka dari itu, di sini penting banget kita mengkonsumsi suplementasi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mikronutrisi harian kita dan melengkapi kebutuhan makronutrisi yang mungkin tanpa kita sadari kurang. Gitu loh. Apalagi kan ibu hamil nggak boleh makan sayuran mentah ya. Jadi, selain kita juga harus tetap menjaga makronutrisi harian kita yang terjaga, kita bisa menyeimbanginya dengan mikronutrisi harian yang bisa kita dapatkan dari suplemen. Juga tentunya minum cukup air agar badan kita terjaga dari dehidrasi. Nah, di sini ada intervensi nutrisi, di antaranya intervensi diet. Ibu hamil itu harus diet cukup energi, harus yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, kita harus cukup mengkonsumsi protein, vitamin, mineral yang berasal dari sumber yang bervariasi. Ya kan, sayuran hijau, jingga, daging, ikan, bisa kita lihat di dalam slide. Tapi balik lagi, kadang kita tidak sadar, ibu hamil tuh kadang istilahnya mindset-nya, yes, mumpung aku hamil, aku boleh makan banyak. Padahal, being pregnancy is not about kita makan banyak, tetapi kita mencukupi nutrisi kita lebih banyak agar kebutuhan nutrisi pribadi kita dan janin kita itu terjaga gitu. Selain itu juga di sini ada suplementasi asam folat, di mana kita bisa mendapatkan ini dari hati ayam. Kenapa penting banget asam folat? Karena asam folat ini merupakan zat penting yang dibutuhkan terutama pada trimester awal kehamilan. Asam folat ini berfungsi penting dalam pembentukan janin di awal kehamilan. Nah, selain itu juga ada suplementasi zat besi. Nah, zat besi ini sendiri dibutuhkan agar ibu hamil itu terhindar dari anemia. Karena apa? Ketika hamil, bukan hanya si ibu yang butuh
asupan sel darah merah, tetapi janin kita. Ketika kita kekurangan zat besi, dikhawatirkan janin kita akan kekurangan asupan oksigen dan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh sel darah merah yang terdapat atau bisa dihasilkan dari zat besi. Nah, selain itu juga suplementasi kalsium. Nah, betul banget. Ini bisa mencegah preeklamsia atau cacat pada janin ya. Preeklamsia itu biasanya tuh diawali dengan darah tinggi pada ibu hamil. Nah, ketiga komponen utama ini bisa kita dapatkan dari makanan. Iya, betul. Pasti dokter menyarankan kita untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam folat, zat besi, dan kalsium. Tetapi, mungkin bagi ibu-ibu yang pernah hamil, kalau kita ingat dulu waktu kita pertama kali datang ke dokter dan, "Oh iya, Bu, selamat Ibu hamil," pasti kita diberikan tambahan suplemen asam folat dan zat besi. Karena apa? Kembali lagi, di masa yang sekarang ini kita tidak pernah tahu apa yang terjadi atau apa yang terjadi dengan makanan yang kita makan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi berkurangnya kandungan mineral dan vitamin dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sehingga untuk menjaga kandungan nutrisi yang baik pada diri kita, dibutuhkan suplementasi tambahan yang bisa kita dapatkan dari vitamin, gitu. Nah, ini adalah beberapa exercise yang bisa kita lakukan selama kita hamil. 3 exercise ini bisa dikatakan cukup aman dikerjakan, diantaranya ada jalan kaki atau berenang. Berenang ini sangat disarankan ya bagi ibu hamil karena bisa juga membantu latihan pernafasan, sehingga pada saat nanti kita sedang melahirkan, oksigen atau sistem pernafasan kita sudah kita terlatih gitu ya. Selain itu juga ada yoga yang bisa mengurangi keluhan-keluhan saat kehamilan. Nah, ini adalah gambaran berapa kali sih saya harus ke dokter. Di sini biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan janin lebih lengkap di kunjungan yang pertama, kedua, 3, dan 4. Kunjungan pertama bisa dilihat ya, pada saat usia 8 sampai 12 minggu, visit kedua itu bisa 24 sampai 26 minggu. Dimulai dari visit ketiga dan visit keempat, itu bisa lebih sering. Karena apa? Pada stage kehamilan 32 minggu sampai 38 minggu, proses melahirkan bisa terjadi kapan saja. Terutama bagi mereka yang memang berencana melahirkan secara normal ya, kita tidak bisa memprediksi kapan proses itu akan terjadi. Nah, di sini apa saja sih produk-produk Yusana yang bisa kita gunakan pada saat sedang mengalami kehamilan? Sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa Yusana ini bukan obat, tidak bisa dijadikan sebagai pengganti obat dari dokter, tetapi Yusana ini berperan penting dalam memenuhi mikronutrisi harian kita dan melengkapi makronutrisi kita yang mungkin tanpa kita sadari kurang kita konsumsi. Nah, berikut ini adalah produk-produk Yusana yang disarankan minimal kita konsumsi pada saat kita hamil. Nah, di antaranya ada sel esensial. Di dalam sel esensial sendiri terdapat kandungan 13 vitamin dan 13 mineral yang lengkap. Di mana di slide sebelumnya sudah kita lihat bersama bahwa kebutuhan vitamin dan mineral ibu hamil itu cukup penting karena tidak hanya bagi diri kita sendiri ya, saat kita hamil kita membawa makhluk hidup lain di dalam tubuh kita. Jadi agar kita dan janin kita mendapatkan cukup asupan nutrisi, sel esensial bisa menjadi alternatif atau solusi untuk menjaga kebutuhan nutrisi kita itu terpenuhi. Selain itu juga di dalamnya ada 20 powerful antioksidan dan ada olivol. Olivol ini sudah dipatenkan oleh Yusana, yaitu kandungan minyak zaitun. Nah, selain tadi mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral, juga bisa menjaga meningkatkan daya tubuh. Apalagi di dalam masa pandemi ini ya, ibu hamil itu termasuk dalam golongan yang rentan terkena COVID-19. Karena apa? Pada saat hamil, daya tahan tubuh kita itu menurun, hampir setengahnya. Maka
bagaimana cara kita untuk bisa memaksimalkan imunitas kita atau daya tahan tubuh kita, salah satunya dengan mengonsumsi zat esensial ini. Nah, tapi di sini saya ingin menambahkan ya, ini pun termasuk testimoni pribadi saya ya. Apabila kita mengkonsumsi zat esensial, kita tetap harus memperhatikan untuk mengkonsumsi suplemen asam folat dan zat besi. Karena bagaimanapun asam folat dan zat besi itu adalah basic penting yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil, di mana memang di dalamnya zat esensial itu belum terdapat kedua zat tersebut. Tetapi saya pribadi ketika mengkonsumsi zat esensial, saya sudah mengkonsultasikan dengan dokter obgyn saya. Beliau pun membolehkan saya mengkonsumsi zat esensial ini karena beliau melihat tidak ada kandungan yang berbahaya bagi ibu hamil, tapi tetap menyarankan saya untuk mengkonsumsi zat besi dan asam folat tambahan. Nah, selanjutnya ada Biomega. Biomega ini yaitu kandungan omega 3 yang bisa mensupport perkembangan otak janin dan juga menjaga kesehatan kardiovaskular ibu hamil. Betul sekali, perkembangan otak manusia itu berawal dari kehamilan pada saat janin itu terbentuk. Ketika kita mengkonsumsi omega 3, itu bisa membantu untuk perkembangan otak janin yang optimal. Juga bisa menjaga kesehatan kardiovaskular, benar banget, karena ketika hamil, kerja kardiovaskular kita itu semakin meningkat. Karena selain untuk bekerja untuk diri kita sendiri, juga membutuhkan kerja keras untuk memompa oksigen dan sel darah merah ke dalam janin kita atau ke dalam plasenta. Lalu kenapa kita harus mengkonsumsi Biomega? Karena Biomega Yusana sendiri itu sudah terjamin aman, terbebas dari merkuri. Gak mau dong kita niatnya ingin sehat, aku pengen bayi aku pertumbuhan otaknya optimal, tetapi kita malah memberikan efek lain. Nah, Biomega Yusana ini sudah terbukti bebas merkuri dan aman dikonsumsi. Begitupun Biomega pun saya konsultasikan ke obgyn pribadi saya. Beliau mengizinkan saya untuk mengkonsumsi ini. Selanjutnya ada Magnekaldi, di mana di dalamnya terdapat kalsium, magnesium, dan vitamin D. Selain memenuhi kebutuhan kalsium janin, juga menjaga kesehatan tulang ibu hamil. Kenapa Magnekaldi atau kalsium itu sangat penting bagi ibu hamil? Karena bisa dibayangkan ketika sel-sel tulang mulai tumbuh di janin kita, jika kita tidak mendapatkan asupan kalsium dan vitamin D yang maksimal, maka dari mana kira-kira janin itu mendapat kalsium dan vitamin D? Itu akan membawa dari kalsium yang dimiliki oleh ibunya, which is dari tulang. Nah, bisa dibayangkan kan, selain juga bisa beresiko kepada janinnya kekurangan kalsium atau pertumbuhan tulang yang tidak sempurna, itu juga akan memberikan efek jangka panjang kepada sang ibu yang sedang mengandung. Karena apa? Kalsiumnya terserap habis oleh janin. Maka dari itu, kalsium dan vitamin D ini cukup penting bagi ibu hamil. Ada satu hal yang menarik bagi saya, pada saat saya konsultasi dengan obgyn saya bilang, waktu itu saya belum kenal Magnekal. Dok, alih-alih saya mengkonsumsi vitamin D atau vitamin yang mengandung kalsium, kenapa saya nggak minum susu aja? Toh juga susu, baik susu sapi biasa ataupun susu ibu hamil itu kan mengandung kalsium. Ternyata ada sebagian wanita ketika hamil itu dia menjadi laktos intoleran. Jadi alih-alih dia mendapatkan kalsium, dia malah jadi alergi. Maka dari itu kebanyakan dokter obgyn itu menyarankan ibu hamil untuk mengkonsumsi suplementasi yang mengandung kalsium dan vitamin D. Jadi untuk menghindari alergi pada ibu-ibu yang memiliki laktos intoleran. Tuh. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang basic produk Yusana yang bisa kita konsumsi selama kita hamil. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat judulnya Healthier and Happier with More Product. The more, the merrier ya. Nah, produk-produk ini disclaimer lagi,
ini adalah testimoni pribadi saya dan ini adalah produk-produk yang saya konsumsi selama hamil. Dan tentunya sudah saya konsultasikan ke objin saya dan diperbolehkan dikonsumsi oleh beliau. Selain tadi basic produk Usana untuk kehamilan, di sini juga ada Fiber G, ada Digestive Enzyme, ada Usana Toothpaste dan juga Celavive. Kenapa Digestive Enzyme? Jadi awal mula saya menggunakan produk Usana itu karena saya mengalami komplikasi GERD dan simptom kehamilan. Jadi saya punya GERD, ketika saya hamil, GERD saya tuh semakin parah. Bahkan saya sampai harus bolak-balik ke rumah sakit, harus diopnam karena saya harus infus nutrisi. Karena jalanin makan, minum aja tuh saya nggak bisa kalau udah GERD saya parah. Nah, pada saat itu sebenarnya awalnya mengkonsumsi Usana itu adalah suami saya. Pada suatu hari ketika suami saya bertemu dengan Nathan dan Shimmer serta Daniel, saya ditanya sama Shimmer, "Kamu kenapa nggak minum Usana?" Saya bilang, "Saya lagi hamil dan saya punya GERD, saya mungkin nanti kali ya habis lahiran saya mengkonsumsi ini," saya bilang. Lalu Shimmer dengan antusiasnya, "Oh, kamu harus minum Digestive Enzyme," dia bilang. "Tapi saya lagi hamil, saya nggak berani." Hal yang membuat saya tertarik adalah dengan percaya diri, Shimmer mengatakan, "Kamu coba dulu aja, kalau kamu nggak cocok, kamu bisa klaim untuk minta uang kamu kembali." Dari situ saya bisa melihat bahwa wow, dia berani. Saya baru pertama kali ketemu orang yang nawarin suplemen, dia dengan percaya diri menawarkan itu, berarti dia percaya diri dong produk dia bagus. Selain itu dia langsung bilang, "Kapan kamu ke dokter?" Selama pandemi itu saya ke dokter lewat WhatsApp, saya bilang, "Saya belum diperbolehkan ke rumah sakit." "Kalau gitu kamu foto kandungannya kamu kirim ke objin kamu." Saya semakin tertarik karena apa? Dia berani sekali untuk menyarankan saya untuk ke dokter, berarti dia percaya diri sekali produknya aman kan. Langsung pada saat itu juga saya fotokan, saya kirim ke dokter saya. Ternyata dokter saya mengizinkan karena dia bilang lihat dari bahan-bahannya sih nggak ada yang berbahaya gitu loh. Pada hari itu juga saya langsung coba dan disclaimer ya sekali lagi ini testimoni pribadi saya. Pertama kali saya mencoba Digestive Enzyme, langsung saya rasakan manfaatnya. Pada saat itu juga. Jadi biasanya kalau saya makan itu, saya pasti cuma bikin satu makanan, karena paling saya makan 2 suap, sisanya suami saya ngabisin. Pada saat itu, sebelum makan sesuai anjuran Shimmer, saya makan langsung 3 tablet Digestive Enzyme, karena memang GERD saya udah parah banget. 3 tablet saya minum, langsung saya makan, tanpa saya sadari, suami saya nggak kebagian makanan. Karena saya bisa menghabiskan makanan saya sendiri tanpa saya merasa mual. Di situ saya merasa bahwa, wow, produk ini sangat amazing bagi diri saya. Saya coba berhari-hari sampai saat ini alhamdulillah GERD saya nggak pernah kambuh. Dari situlah saya selalu menyarankan Digestive ini kepada orang-orang yang sedang hamil dan memiliki keluhan sama seperti saya. Setelah saya tanyakan, saya cari artikel kenapa itu bisa terjadi, ternyata di dalam Digestive Enzyme ini terdapat zat-zat yang bisa memecah enzim di dalam tubuh. Nah, di antaranya itu ada amilase, ada selulase, laktase, lipase, yang bisa menguraikan karbohidrat, protein, laktosa, dan juga lemak. Sehingga ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, zat-zat yang mungkin bisa langsung istilahnya tuh bersinggungan kali ya dengan asam lambung kita tuh sudah terurai dengan sempurna. Jadi tidak berakibat tidak menimbulkan efek ke dalam GERD saya yang biasanya mual itu langsung yang bisa mual atau muntah itu bisa teratasi dengan baik gitu loh. Nah, selain itu ada Fiber G. Fiber G ini sangat penting untuk kebutuhan serat ibu hamil agar tidak terjadi konstipasi. Nah, selain itu di dalam Fiber G ini terdapat prebiotik dan bulking agents, di mana sangat penting sekali untuk pencernaan ibu hamil. Jadi saya selalu sarankan ini kepada teman-teman saya yang sedang hamil dan juga mungkin Bapak Ibu di sini yang sedang hamil, atau bisa diinfokan pada teman-teman Bapak Ibu semua yang sedang hamil, Fiber G ini cukup memberikan manfaat agar kita bisa istilahnya tidak mengalami kesulitan pada saat BAB ya. Nah, kenapa di sini saya menyimpan whitening toothpaste? Karena ternyata banyak ibu hamil yang belum teredukasi bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kenapa? Ternyata apabila sedang hamil, lalu gigi kita tidak sehat,
muncul bakteri dan tertelan, itu bisa masuk ke dalam janin dan mengakibatkan efek yang tidak ringan. Nah, kenapa saya mencantumkan ini? Karena ternyata, again, saya ini orangnya sangat kritis dan picky. Saya selalu konsultasikan ini ke dokter saya. Ketika saya konsultasikan USANA Toothpaste ini ke dokter Obgyn dan dokter gigi saya, mereka semua membolehkan saya karena memang kandungan-kandungan di dalamnya itu tidak terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya. Apalagi di dalamnya terdapat lactobacillus, terdapat prebiotik yang juga bisa menjaga keberlangsungan bakteri baik di dalam mulut kita, sehingga bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita terjaga. Nah, sebelum mengakhiri slide ini, oh iya, ada yang saya lewatkan. Di sini saya tidak mencantumkan tentang sel Lavif. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, nanti bisa mengikuti MIC tentang produk sel Lavif sendiri. Dan juga, oh iya, STI memiliki MIC seminar khusus tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi yang mungkin tertarik tentang produk USANA Whitening Toothpaste ini bisa mengikuti tentang, kalau nggak salah namanya Smile Bright ya, itu bisa setiap hari Selasa. Nanti bisa dilihat di grup STI atau bisa tanyakan kepada upline atau teman Bapak Ibu yang mengundang Bapak Ibu di MIC hari ini. Nah, terakhir sebelum saya akhiri materi hari ini adalah, karena sekarang sedang pandemi ya, ada sedikit tips bagi ibu hamil yang sedang mengalami kehamilan di masa pandemi. Saya tahu banget bagaimana rasanya, terutama saya juga pada saat itu sedang hamil, lalu tiba-tiba COVID-19 datang ke Indonesia, sedang puncak-puncaknya. Selain kita juga aware terhadap perubahan tubuh kita yang sedang drastis ya, kita juga harus memikirkan, gimana nih saya lagi hamil, pasti was-wasnya banyak banget. Saya ingin menyarankan bahwa tetap tenang, tetap menjaga pikiran kita tetap positif, diantaranya dengan kita bisa kok untuk memutus rantai penurunan COVID. Kita bisa mengatur ulang jadwal kunjungan, bisa menjaga, kalaupun itu kita harus datang ke rumah sakit, kita bisa menjaga jarak. Jangan sering kumpul keluar rumah, jangan sering-sering keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget. Belanja, beli makanan, sekarang teknologi sudah canggih, sudah ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk kita bisa tetap memaksimalkan tetap di rumah ya, stay at home ya. Jangan lupa juga untuk sering cuci tangan dan memakai masker apabila kita harus bertemu orang lain walaupun di rumah. Kita bisa tetap menjaga diri kita untuk memakai masker apabila ada tamu yang datang ke rumah. Dan juga sekarang ini enak banget ya, dulu belum ada. Sudah ada telemedicine. Jadi kita bisa konsultasi ke dokter kita lewat video call. Sudah banyak rumah sakit yang memfasilitasi dengan telemedicine. Nah, sekali lagi, kita bisa menjalani kehamilan yang sehat dan menyenangkan dengan produk-produk USANA yang tadi saya sampaikan, tapi tetap saya selalu mensuggest-kan untuk mengkonsultasikan kepada dokter kandungan pribadi Bapak Ibu semua. Gitu. Terima kasih. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan testimoni sedikit tentang pengalaman kehamilan saya saat COVID dan juga kehamilan saya yang menyenangkan sekali menggunakan produk USANA. Silakan Pak Mahardi. Baik, terima kasih Cempuli. Presentasinya luar biasa dan bagus sekali. Jadi kita akhirnya mengetahui bahwa banyak hal yang sangat complicated pada saat kehamilan. Terutama ya masalah sangat rentan terhadap COVID, kemudian tadi ada kesulitan pada saat kehamilan dari Cempuli itu karena masalah GERD, segala itu yang perlu diperhatikan buat teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang akan menyampaikan aha momennya? Oh ya, oke, silakan. Ada yang mau disampaikan, Cem? Saya mungkin Pak Mahardi, Cem Mahardi. Silakan. Saya mau menyampaikan aha momen saya. Jadi ini yang maksudnya ini
sangat menarik ya, terutama ibu-ibu yang mungkin sedang hamil atau mau merencanakan kehamilan. Ini tuh sangat sangat bagus untuk didengar. Saya pun akan memberikan rekamannya nanti ke teman saya. Tapi aha momen saya pagi hari ini, saya kan dulu waktu hamil minum Yusananya itu memang terbantu sekali ya. Saya tuh minumnya sejak umur 15 minggu karena waktu itu kan alasan kesehatan saya. Tapi memang karena waktu itu sakit saya agak berat, jadi saya nggak tahu itu tuh apakah saya mengalami antara detox dan juga antara saya mual-mual kali ya. Jadi saya itu rancu banget gitu perasaan itu saat itu. Nah, pada saat saya mendengar Cempruli pagi hari ini, kan Cempruli kan maksudnya nggak ada alasan kesehatan lainnya gitu kan. Tapi saya tadi aha momennya adalah banyak banget nih orang-orang bumil pada awal-awal kehamilan itu mereka nggak bisa makan. Saat ini tuh teman deket saya sedang hamil, sekarang dia 10 minggu. Jadi dia itu kurus, nggak bisa makan sama sekali. Nah, dia sih memang ya menggunakan menggunakan apa lagi namanya sel essentials dan Magnecal D gitu. Tapi dia tuh kurus gitu dan dia nggak mau makan. Jadi pada saat saya mendengarkan ini, saya juga bisa sharing ke dia untuk membeli digestive enzyme gitu. Ya, benar banget, Bure. Dan karena kan waktu itu kan saya nggak minum digestive enzyme karena waktu itu nggak ada zaman 8 tahun yang lalu tuh nggak ada digestive enzyme. Tapi tadi aha momen saya jadi ingat soalnya dia pas biasanya kan dia memang sharing-sharing ke saya gitu ya. Setiap kali apa yang dia rasakan tuh dia sharing gitu. Jadi saya pikir saya bisa punya pagi hari ini untuk kasih tahu dia untuk mengkonsumsi tambahan digestive enzyme. Jadi saat ini yang dia konsumsi itu Cell Essentials, Biomega, Magnecal D, dan CoQ9. Dia konsumsi itu, tapi dia konsumsinya karena sekarang dia masih sangat-sangat muda gitu ya, belum 12 minggu. Jadi dia makannya juga maksudnya karena mual, jadi dia kadang-kadang juga nggak mengkonsumsi makanan aja nggak masuk, mau dimasukin suplemen juga nggak ini lagi gitu. Jadi sebenarnya ini, Bure dulu Bure ini salah satu alasan saya berani mengkonsumsi produk Yusana. Karena saya dikenalkan oleh Nathan, Daniel, dan Shimar itu menyampaikan bahwa Bu Regina pun mengkonsumsi ini ketika hamil, apalagi ada alasan kesehatan tertentu. Di situ saya akhirnya berani untuk mengkonsumsi juga selain saya mengkonsultasikan ke dokter. Dan benar banget awal-awal kehamilan tuh susah makan, termasuk saya Bu Re, karena saya ada GERD, saya itu turun berat badan. Harusnya tuh orang hamil tuh kan naik berat badan ya. Saya itu turun berat badan sampai 4 kilo. Makanya saya harus infus nutrisi. Karena jangan sampai janin saya kekurangan nutrisi dan tidak bisa berkembang dengan sempurna. Saya malah sampai dikasih obat untuk orang yang setelah kemoterapi. Obat mual itu kan ada obat mual yang sering dikasih ke orang yang habis kemoterapi gitu. Dan itu nggak mempan di saya. Tapi ketika saya mengkonsumsi digestive enzyme ini, saya bisa makan apa aja gitu. Even saya tuh sebelum hamil saya nggak bisa minum kopi, Bure. Setelah saya mengkonsumsi digestive ini, sampai sekarang akhirnya saya bisa menikmati kenikmatan kopi yang sering orang-orang pertontonkan ke saya gitu. Tanpa mual. Tapi waktu itu Cempruli bisa minum kopi saat hamil ya? Iya, tapi tetap saya konsultasikan ke dokter ya. Karena kebetulan dokter saya ini sangat moderat ya. Dia tidak pernah membatasi saya makan, tidak ada pantangan makanan, tetapi dalam kadar yang normal, nggak berlebihan gitu. Saya makan durian, saya makan even salad, saya makan. Karena memang pada saat itu concernnya kan ibu hamil itu butuh nutrisi. Jadi jangan sampai dibatasi makanan, dia jadi nggak makan, itu malah lebih salah gitu loh. Iya, betul. Nah, tapi dengan digestive ini sangat membantu saya sekali, karena ya itulah yang benar-benar saya rasakan. Dan sampai saat ini tuh digestive itu sebagai no-go item saya, dan alhamdulillah sampai sekarang digestive GERD saya nggak pernah kambuh. Dan teman-teman saya yang sudah saya sarankan pun, alhamdulillah
mendapatkan testimoni yang sama. Jadi ya saya cukup senang dan senang sekali gitu apa yang saya share bisa dirasakan juga oleh orang lain gitu. Karena sebenarnya yang saya dapat dari dokter objin saya pada saat itu, beliau melihat di dalam digestive enzyme ini kandungannya semua natural. Iya. Dalam digestive ini terdapat enzim-enzim yang bahkan tidak terdapat di dalam tubuh. Salah satunya itu adalah selulase. Selulase tidak terdapat dalam tubuh manusia, adanya di dalam tubuh hewan. Terutama di sapi. Itu tugasnya menguraikan protein. Nah, di dalam digestive ini terdapat enzim tersebut yang bisa kita manfaatkan ya untuk menguraikan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kan ada beberapa jenis protein dalam makanan yang tidak bisa diuraikan dalam tubuh gitu loh. Nah, si digestive ini cukup membantu kita sehingga bisa mengatasi mual. Karena kan mual itu katanya muncul akibat adanya zat makanan yang tidak bisa terurai baik dalam tubuh kita gitu, Bu Re. Oke. Iya, betul sekali. Jadi itu aha momen saya. Jadi karena selama ini kan saya belum pernah mendengar dan mencoba gitu ya ibu hamil diberikan digestive enzyme, tapi benar-benar ya kalau kita lagi hamil itu kan makan cuman bisa masuk 2 suap gitu. Iya. Yang lainnya suaminya kita jadi gendut gitu kan. Bener-bener ikut Juga hamil jadi ya, Bu Re. berat badan saat saya hamil. Dua, Bu. Jadi saya punya bahan buat dikasih tahu ke teman-teman saya yang sekarang lagi hamil muda terutama untuk mengkonsumsi digestive enzyme. Terima kasih ya Mbak Pruli. Tadi saya ada pertanyaan juga Mbak, saya borong aja sekalian ya. Saya tadi ada pertanyaan, Mbak Pruli kan akupunktur tuh. Iya. Nah itu apakah dokternya akupunkturnya itu dokter spesialis? Iya. Dokter spesialis Saya akupunktur akupuntur untuk dokter kehamilan atau? Ya. Saya akupuntur dokter spesialis, bukan di akupuntur yang dari ini ya, Shinsei ya, coach. Tetapi di dokter spesialis yang memang dan akupunturnya nggak kayak kalau akupuntur di Shinsei gitu semua tubuh enggak, hanya di titik tertentu saja. Itu saya gitu lakukan di 4 minggu kehamilan. Itu tuh untuk memperlancar itu ya, memperlancar peredaran darah. Memperlancar aliran oksigen ke dalam janin. Oh, oke, got it. Dan itu berapa lama sejak dari minggu keempat kehamilan sampai? Kalau saya rutin sih, coach, seminggu 2 kali saya akupuntur. Oh, seminggu 2 kali ya? Sampai berapa lama kehamilan? Sebulan 2 kali, coach. Oh, sebulan 2 kali. Sampai berapa lama kehamilan? Sampai melahirkan. Malah dekat-dekat ke kehamilan saya akupunturnya seminggu sekali. Oh, oke. Wow. Oke. Siap, terima kasih ya. Bisa disarankan juga buat teman-teman yang sekarang lagi hamil. Iya, tetap dikonsultasikan ke dokter objinnya ya, Coach Regina. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Luar biasa, jawabannya sangat bagus. Ada lagi yang ingin menyampaikan aha momen atau langsung pertanyaan, silakan ke Pruli. Silakan teman-teman. Saya Pak Mahardi. Silakan. Ya. Jadi saya melihat pasangan hari ini sangat kontras ya. Pertama ibu muda, bawakan tentang kehamilan, dan bapak-bapak. Jadi Pak Mahardi juga bisa informasikan ke istri, ke anak atau cucunya ya. Informasi ini sangat penting. Saya teringat ini kembali ke masalah kehamilan. Jadi kalau dulu saya itu sama sekali ya nikah, terus hamil itu nggak ada pengetahuan sama sekali. Terus hamil ya begitu aja, jalan aja gitu. Paling ke dokter itu kan dikasih kalek ya, kalsium kayaknya. Iya. Cuma itu aja. Dan lahir. Dan memang sekarang masalahnya baru kita tahu setelah bertahun-tahun, ternyata kekurangan kalsium pada saat kehamilan, ataupun maksudnya kehilangan kalsium pada tulang kita saat kehamilan itu sangat mempengaruhi
kehidupan kita di saat kita tua nanti. Betul, Bu. Saya merasa makanan saya cukup, ini tapi ternyata saya kena osteopenia. Jadi osteopenia itu kondisi sebelum osteoporosis. Oh. Jadi itu tanda-tandanya, misalnya tinggi badan kita menurun antara 1 sampai 2,5 cm selama kita hidup ya, menurun. Kemudian ada lagi macam-macam lah, yang rambut rontok, yang kuku jadi warnanya nggak bagus, gitu kan. Jadi memang penting sekali kita harus berikan edukasi pada wanita-wanita muda, baik yang mau menikah ataupun yang sudah menikah, pendidikan tentang nutrisi pada ibu hamil. Saya kira itu usulan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya lihat di chat ini ada Cem Ani. Iya. Berapa lama mengkonsumsi D-enzim dan lalu sembuh? Dan setelah sembuh kita tidak perlu lagi minum D-enzim. Silakan Cem Poli. Berapa lama mengkonsumsi dan sembuh itu bisa baru saya rasakan itu ketika sudah melahirkan ya, karena ketika hamil saya kan masih nggak tahu itu apakah mual atau heartburn saya itu gara-gara GERD atau gara-gara kehamilan saya gitu loh. Jadi kalau sampai berapa lama sampai sembuh ya mungkin saya bisa rasakan ketika saya sudah selesai melahirkan. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah, GERD saya nggak pernah kambuh. Lalu tidak perlu lagi minum digestive enzyme. Oke. Waktu saya hamil sendiri, saya minum digestive enzyme itu setiap sebelum makan. Ketika saya merasa sedang karena ketika saya sudah ngerasa enakan, saya takut itu kambuh lagi, jadi saya selalu minum digestive enzyme itu sebelum saya makan. Jadi kalau saya sehari makan 5 kali, ya saya akan makan digestive enzyme itu 5 kali gitu. Dan alhamdulillahnya tidak ada efek samping apa-apa ke saya dan saya bisa makan dengan tenang dan nyaman gitu. Nah, lalu kalau seandainya kita tidak perlu lagi minum digestive enzyme, saya tidak bisa menyatakan statement perlu atau tidak. Tetapi mungkin kita dengan tidak mengkonsumsi itu tidak akan muncul lagi. Tapi bagi saya yang pernah tahu rasa nggak enaknya GERD, saya tetap mengkonsumsi digestive enzyme walaupun saya sedang tidak kambuh. Hanya saja berapa banyaknya, jadi apa ya istilahnya ya, kalau resep obat tuh 3 kali sehari. Nah kalau lagi untuk menjaga tuh maintain, saya sehari cuma minum sekali. Setiap hari saya minum pasti minimal digestive enzyme sekali. Gitu, Cem. Oke. Sudah cukup? Oke, makasih. Ya, cukup. Satu lagi dari Coach Regina, ingin tanya alamatnya boleh untuk akupuntur spesialis? Saya waktu itu akupuntur pertama kali di Rumah Sakit Eka Hospital di BSD. Nah lalu selanjutnya saya akupuntur di seorang dokter, dia dulu dokter di Mount Elizabeth Singapura. Dan dia mengambil spesialisasi akupuntur di Beijing. Disekolahkan dari Mount Elizabeth. Nah sekarang dia buka praktek sendiri. Biasanya dia buka praktek itu di Jakarta, Tangerang, dan Cianjur. Jadi beliau tuh rumahnya di Cianjur. Karena kebetulan saya orang Cianjur. Tapi selama pandemi ini, beliau hanya praktek di rumahnya aja. Mungkin nanti alamatnya bisa saya share di grup atau saya share secara pribadi ke Coach Regina. Ya, baik. Terima kasih, Cem. Satu lagi Ibu Santi, Cem Santi, mau bertanya, untuk program kehamilan butuh suplemen usahana apa saja, Cem? Kenapa? Maaf, putus-putus. Untuk program kehamilan, itu butuh suplemen. Untuk program kehamilan, jangan lupa saksikan MIC besok kalau nggak salah ya. Ada tentang kesuburan wanita. Jadi besok ikutin lagi MIC karena akan ada sesi khusus yang membahas tentang program kehamilan baik dari sisi wanita maupun sisi prianya. Baik.
Baik, terima kasih Cem. Terima kasih atas jawabannya. Saya pikir tidak ada lagi pertanyaan. Teman-teman masih ada pertanyaan atau kita bisa langsung ke pengumuman? Ya, cukup saya rasa. Kita akan lanjut ke pengumuman sebagai referensi teman-teman. Ya. Oke, ini adalah yang pertama, ini acara dari corporate. Ini adalah, ya oke, ini dari corporate yang pertama adalah Selafif. Promo ini hanya berlangsung sampai hari ini terakhir. Jadi teman-teman yang ingin mengambil bisa langsung menghubungi kantor, karena ini hanya sampai tanggal 26. Ini juga Heart and Brain Pack. Ini berakhir pada hari ini. Selanjutnya Digestion plus Detox Pack. Ini juga berakhir hari ini. Oke. Nanti siang kita ada Leaders Talk akan dibawakan oleh Benat Setiadi, Ruby Director, dan Mia, nggak kelihatan namanya. Oke, nanti jam 7 malam hari ini. Selanjutnya ini adalah Rising Star Taiwan. Kita sudah masuk ke periode kedua. Jadi tolong disemangati lagi untuk mengejar dalam periode ini. Selanjutnya adalah BE bonus. Akan berakhir pada tanggal 8 Mei. Jadi kurang lebih ada 2 minggu lagi sampai tanggal 8. Program ini berlaku untuk initial order, regular order, dan auto order. Oke. Ini ada jadi ini bonus syarat mendapatkan bonus CVP, SPP, penjualan. Nah, oke. Saya lanjutkan special welcome pack akan berakhir 26 Juni. Selanjutnya welcome pack dengan Selafif. Ini juga berakhir di bulan Juli. Info produk mengenai perubahan packing mulai 19 April untuk core mineral dari sel-sel sial itu akan berubah, packingnya menjadi lebih besar. Selanjutnya nanti pada tanggal 31 Mei untuk Vitok akan berubah juga menjadi 200 cc dari sebelumnya 150 cc. Ini adalah jam kerja pada bulan puasa ini. Jam kerja akan berlaku dari jam 9 sampai jam 4, sehingga tolong teman-teman bila mau melakukan auto order jangan lebih dari jam 4 atau jam 1 pada hari Sabtu. Ini adalah acara Usana STI, hadiah uang 2 juta tanpa diundi yang dihitung berdasarkan ID yang mendapat tiket. Kedua adalah hadiah koper, ini diundi untuk 3 orang pada setiap periode. Selanjutnya hadiah Biomega dan tumbler diundi untuk 6 orang di setiap periode. Selanjutnya kita ada acara untuk Ramadan Mubarak, Smile Bright. Ini akan dilaksanakan besok tanggal 27 April pukul 8 sampai 9.30. Ini seperti biasa, Usana Compensation Plan Training, ini bagus sekali untuk mengetahui bila kita ingin mempercepat bisnis kita.
akan dilakukan pada hari Jumat pukul 6 sore oleh Coach Regina. Selanjutnya, welcome to you sana setiap hari Sabtu, kesempatan untuk membawa tamu-tamu dari teman-teman hadir pada hari Sabtu pukul 7. Baik, demikian MIC pagi ini. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik, terima kasih teman-teman. Thank you, Cem. Ya, Terima kasih. terima kasih. Cem Ruli, Terima kasih, Cem Ruli.